Oh, I'm sorry. It's all right, old fella. I think you're gonna be sticking around for. I do know that. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul A History of Violence. Bercerita tentang seorang pria culun yang selalu dianggap lemah, namun ternyata orang tersebut adalah pembunuh bayaran yang sangat disegani dan paling brutal. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan dua orang pria yang baru keluar dari sebuah kedai kopi di pinggiran kota. Diberitahu kalau kedua orang itu bernama Jones dan temannya yang memakai baju putih adalah Billy. Saat mereka hendak pergi, ternyata persediaan air mereka telah habis. Sehingga Jones langsung menyuruh Billy masuk kembali untuk mengambil air. Ketika berada di dalam, terlihat ada beberapa mayat yang baru saja dihabisi. Diketahui kalau Jones dan Billy ini ternyata komplotan perampok yang sering melakukan aksinya kepada pemilik kedai-kedai kecil di pinggiran kota. Hal itu mereka lakukan karena kedai-kedai kecil sangat mudah untuk dirampok. Ditambah penjagaannya yang terbilang lemah, berbeda dengan sebuah klub atau bar yang sudah pasti penjagaannya sangat ketat. Saat Billy sedang mengisi air, tiba-tiba ada seorang bocil keluar dari kamar. Nampaknya saat pembantaian berlangsung, bocil itu bersembunyi di kamarnya. Melihat hal tersebut, Billy yang merupakan perampok kejam tanpa basa-basi, ia pun langsung menghabisinya. Adegan beralih ke kota kecil yang berada di Indiana. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Tom. Diberitahu kalau Tom ini merupakan pemilik sebuah kedai kopi yang ada di kota tersebut. Tom juga mempunyai seorang anak sulung bernama Jack. Kala itu Jack dan teman-temannya sedang bermain baseball. Awalnya tim Jack kalah. Namun untungnya saat di menit-menit akhir Jack berhasil membalikan keadaan sehingga timnya memenangkan pertandingan tersebut. Ketika di ruang loker, tiba-tiba Jack dihampiri oleh seorang pria bernama Bobby. Nampaknya Bobby tidak terima karena timnya dikalahkan oleh Jack. Di sini Jack ditantang berkelahi oleh Bobby. Namun Jack yang tidak berani dan tidak mau cari masalah, ia memohon kepada Bobby untuk tidak terus mempermalukannya. Jack juga mengatakan kalau ia hanya seorang bocah pengecut yang tidak mungkin berani berkelahi dengan Bobby. Hingga pada akhirnya Bobby meninggalkan Jack. Malam harinya adegan kembali kepada Tom. Terlihat saat ini Tom sedang membereskan kedai kopinya, namun tiba-tiba datanglah Billy dan Jones. Kita semua tahu kalau kedua orang itu adalah perampok kejam. Tom sempat mengatakan kepada mereka kalau kedai kopinya sudah tidak melayani lagi karena sebentar lagi akan tutup. Namun Jones langsung membentak dengan mengatakan kalau ia tidak akan pergi sebelum Tom memberinya kopi. Tom yang tidak mau cari masalah dan takut mengganggu para pelanggan yang masih tersisa, akhirnya ia bersedia melayani mereka. You can go home now, Charlotte. Di sini Tom menyuruh pelayan wanitanya untuk pulang lebih awal. Namun siapa sangka saat hendak keluar, Billy malah menghadang dan berbuat kasar kepada si pelayan wanita. Setelah itu Jones pun langsung menodongkan pistol dan menyuruh Tom untuk memberikan semua uangnya. Namun tidak disangka-sangka inilah yang Tom lakukan. Meskipun kakinya harus terkena pisau, akan tetapi Tom dapat menghabisi mereka berdua dengan sangat mudah. Semua orang yang melihat aksi Tom tentu sangat keheranan, karena orang yang mereka anggap culun dan lemah ternyata mampu menghabisi perampok dengan sangat mudah.
Semenjak kejadian itu, semua berita lokal dan internasional memberitakan kehebatan Tom. Bahkan mereka menganggap Tom adalah pahlawan Amerika yang sesungguhnya karena telah melumpuhkan para perampok itu sendirian. Tak lama datanglah istri Tom yang bernama Ida untuk menjemputnya pulang dari rumah sakit. Ketika di luar ternyata sudah banyak sekali orang yang menyambut Tom. Bahkan saat Tom sampai di rumah sudah ada reporter yang ingin langsung meliputnya. Di sini Tom hanya mengatakan kalau semua itu hanya kebetulan dan dirinya sendiri tidak sehebat yang orang-orang pikirkan. Be with my family. Thanks. Singkatnya, Tom dan Ida istrinya sampai di rumah. Di sini Jack si anak sulung sangat bangga kepada ayahnya karena semua orang kini menganggap ayahnya adalah pahlawan. Tak lama terlihat mobil hitam yang sedang mengawasi rumah mereka. Ida menganggap kalau mobil itu pasti reporter. Namun berbeda dengan Tom yang sangat mencurigai mobil hitam tersebut. Oh, you stop it. Stop it. Beberapa hari kemudian kedai kopi Tom sangat ramai pengunjung. Hal itu tentu karena viralnya Tom kemarin. Bahkan kali ini Ida sang istri harus ikut membantu karena saking banyaknya pengunjung yang datang. Tak berselang lama datanglah 3 orang asing yang menghampiri Tom. Diberitahu kalau 3 orang asing ini dipimpin oleh pria tua bernama Forgetti, ini orangnya. Di sini Forgetti tiba-tiba memanggil Tom dengan nama Joy Cusack. Namun Tom menyangkal karena namanya adalah Tom Stahl bukan Joy Cusack. Forgetti langsung membuka kacamatanya dan bertanya kembali apakah sekarang Tom sudah mengenali dirinya. Akan tetapi Tom terus menyangkal dengan mengatakan kalau Forgetti mungkin salah orang karena dirinya tidak sama sekali mengenal Forgetti. Mendengar hal tersebut, Forgetti malah pergi begitu saja meninggalkan kedai Tom. Setelah itu, Ida istri Tom menghubungi sheriff setempat untuk melaporkan kalau barusan ada 3 orang asing yang mencurigakan. Tak lama, sheriff pun langsung menghentikan mobil Forgetti dan menanyakan beberapa pertanyaan. What business did you have at Stahl's Diner today? Well, you keep up the good work, officer. This is a nice town. We heard the coffee was terrific. Sore harinya, sheriff yang sudah menemukan identitas Forgetti dan anak buahnya langsung menceritakannya kepada Tom dan istrinya. Di sini, sheriff mengatakan kalau Forgetti adalah salah satu mafia kejam yang berasal dari Philadelphia. Bahkan tercatat mereka pernah melakukan kasus pembunuhan sebanyak 50 kali. Namun dengan uang yang dimilikinya, mereka dengan mudah dapat keluar dari penjara lalu terbebas dari jeratan hukum seperti di Wakanda. Sheriff bertanya kepada Tom apakah Tom punya masalah dengannya. Tom menjawab kalau mereka sedang mencari nama Joy Cusack yang padahal Tom sendiri tidak tahu siapa Joy Cusack yang mereka cari itu. We have to take them seriously. Sure. Esok harinya tepat pada hari Minggu, Tom memutuskan untuk pergi ke kedainya dan ingin bersantai di sana. Karena kedainya juga sedang tutup, Tom pun menghabiskan waktu dengan ngahuleng tarik sambil memikirkan semua masalahnya. Di waktu yang sama, Tom melihat mobil Forgetti yang sedang mengawasinya. Kemudian mobil itu langsung pergi dari sana. Tom yang menyangka kalau Forgetti akan mendatangi rumahnya, ia pun langsung berlari sekencang-kencangnya sambil menghubungi Ida istrinya. Saat tersambung, Tom menyuruh istrinya untuk mengambil shotgun yang ia simpan di atas lemari. Sementara itu, Tom terus berlari menuju ke rumahnya meskipun kakinya masih terluka akibat kejadian di awal film. Singkat cerita, Tom sampai di rumah. Ida bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tom menjawab sepertinya ia masih trauma dengan kejadian kemarin. Sehingga Tom selalu panik ketika ada sesuatu yang dianggap mencurigakan. Jack yang kebetulan ada di sana sangat terkejut karena selama ini ayahnya mempunyai senjata berbahaya. Tom menjelaskan kalau senjata itu bukan miliknya, melainkan milik sahabat Tom yang menitipkan kepadanya. Untungnya Jack percaya hingga mereka semua pun beristirahat ke kamar masing-masing. Apparently not.
Esok harinya terlihat Ida istri Tom sedang mengantar anak bungsunya ke sebuah supermarket untuk membeli sepatu. Namun saat istri Tom sedang mengobrol santai, tiba-tiba anaknya menghilang. Sontak hal tersebut membuat Ida sangat panik. Beruntung ia berhasil menemukannya. Ternyata di sana juga sudah ada Forgetti yang sengaja menunggu Ida. Di sini Forgetti mengatakan kalau ia mempunyai urusan dengan Joe Cusack atau Tom. Forgetti juga menceritakan kalau suaminya itu adalah mantan pembunuh bayaran terbaik dan paling ditakuti di Philadelphia. Bahkan ia adalah orang yang pernah merusak matanya dengan besi panas. Istri Tom yang tidak percaya mengabaikan perkataan itu lalu bergegas pergi. This isn't a complete. Ask Tom about how he tried to rip my eye out. And Mrs. Stahl. Di balik itu, Jack yang sedang berada di sekolah lagi-lagi diganggu oleh Bobby dan teman-temannya. Mereka menghina dan merendahkan keluarga Jack. Bahkan menyebut ayah Jack adalah seorang pembunuh yang ingin viral. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya Jack menghajar Bobby dan temannya itu. Atas kejadian tersebut, Jack pun dimarahi oleh ayahnya. Apalagi Jack harus mendapatkan hukuman skorsing dari sekolah. Tom menjelaskan kepada anaknya kalau menyelesaikan urusan jangan pernah menggunakan kekerasan. Di sini Jack malah balik mengatakan kalau ayahnya juga menyelesaikan urusan dengan cara membunuh. Sontak Tom pun menamparnya. Tak terima dengan itu, Jack pun langsung bergegas meninggalkan rumah. Jack. Sore harinya saat Tom turun dari lantai atas, ia baru menyadari kalau istrinya ternyata sudah pulang dari supermarket. Di sini istrinya bercerita kalau saat tadi di supermarket ia bertemu lagi dengan Forgetti. Bahkan Forgetti menceritakan hal-hal yang seram tentang Tom. Tom meminta Ida istrinya agar tidak mempercayai semua perkataan Forgetti karena itu hanyalah karangannya saja. We have to convince him that it's not Cusack. Tak berselang lama datanglah Forgetti dan anak buahnya. Di sini Forgetti meminta Tom untuk ikut dengan mereka ke Philadelphia karena ada seseorang yang sudah menunggunya. Ternyata mereka juga kini sudah menyandra Jack. Akhirnya Tom bersedia ikut dengan mereka asalkan mereka mau melepaskan Jack. Put the pop gun down. Come over and talk to him. Go back to the house, Jack. Namun saat keluarga Tom sudah aman, Tom menarik lagi perkataannya untuk ikut dengan mereka dan menyuruh mereka untuk pergi dari rumahnya. Mendengar hal itu, Forgetti memerintahkan anak buahnya untuk membawa Tom dengan paksa. Hingga terjadilah kebrutalan. Sayangnya walaupun Tom berhasil menghabisi kedua anak buah Forgetti, ia juga harus menerima tembakan di bahunya. Saat Tom sudah terpojok, Forgetti bertanya apakah ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan. Disinilah Tom baru mengaku kalau ia seharusnya menghabisi Forgetti saat masih di Philadelphia. Yang artinya Tom ini memanglah benar Joe Cusack, si pembunuh bayaran terbaik yang sedang dicari oleh Forgetti. Saat akan benar-benar dihabisi, tiba-tiba Jack lebih dulu menembakkan senjatanya ke arah Forgetti. Malam harinya terlihat Tom yang kini sedang berada di rumah sakit karena luka tembak di bahunya. Tak lama datanglah istrinya menghampiri Tom. Di sini si istri bertanya tentang siapa Tom sebenarnya. Karena ia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tom menghabisi setiap musuhnya dan hal tersebut biasa dilakukan oleh seorang pembunuh profesional. Karena sudah terpojok, akhirnya Tom mengakui kalau dulu ia memang seorang eksekutor untuk para mafia besar dan nama aslinya adalah Joe Cusack. Namun hal buruk tersebut sudah ia tinggalkan semenjak bertemu dengan Ida istrinya. Mendengar pengakuan itu, istri Tom tentu merasa kecewa. Karena hal sebesar itu Tom mampu sembunyikan lewat wajah lugunya.
Singkat cerita, saat Tom pulang dari rumah sakit, terlihat Jack anaknya yang juga ikut kecewa setelah tahu profesi ayahnya dulu. I am your dad. Are you really? Jack. Siang harinya Tom kedatangan sheriff. Sheriff bertanya tentang kejadian kemarin. Karena tidak mungkin orang-orang jahat itu salah dalam memilih targetnya. Apalagi sudah tersebar isu kalau Tom sebenarnya adalah Joe Cusack, yaitu si pembunuh bayaran yang berasal dari Philadelphia. Mendengar pernyataan itu, Tom hanya diam saja. Namun siapa sangka istrinya berusaha menyembunyikan identitas Tom sebenarnya. Ia berkata kepada sheriff kalau Tom bukanlah Joe Cusack. Istri Tom juga meminta pengertian si sheriff agar tidak menambah beban keluarga karena beberapa hari ini keluarga mereka sedang banyak mendapatkan musibah. Pada akhirnya sheriff yang tidak enak dengan keluarga Tom memilih pergi dari sana. Sam, hasn't this family suffered enough? I guess I'd be going. Edie. Tengah malam saat Tom tertidur, tiba-tiba suara telepon berdering. Saat diangkat, ternyata itu telepon dari seseorang bernama Richie dari Philadelphia. Richie meminta Tom untuk segera menemuinya karena kalau tidak, ia sendiri yang akan mendatangi rumah Tom. Mendengar hal itu, Tom pun bergegas pergi dari rumah untuk menuju ke kota Philadelphia. Ia khawatir jika Tom tidak mau menurutinya, maka Richie akan mengancam keselamatan keluarganya. Seharian Tom berkendara menuju Philadelphia. Hingga malam harinya ia mampir ke sebuah bar. Di sana Tom bertemu dengan anak buah Richie yang sudah menunggunya. Setelah minum sebentar, Tom pun dibawa ke kediaman Richie. Sesampainya di sana, Tom diperiksa dulu sebelum bertemu dengan Richie. Tak lama kemudian datanglah Richie menghampiri Tom. Diketahui kalau Richie ternyata paman Tom sendiri. Richie juga sekarang merupakan ketua dari seluruh mafia yang ada di Philadelphia. Saat berada di ruangan, Richie mengutarakan kekecewaannya kepada Tom. Sebab pada saat dulu Tom pernah mengkhianati Richie dengan membawa sebagian besar uang Richie. Ditambah saat Richie bertempur dengan mafia lain dalam memperebutkan wilayah kekuasaan di Philadelphia, Tom malah berpihak kepada musuh bukannya kepada Richie paman Tom sendiri. Tom pun mengutarakan permintaan maafnya karena telah melakukan hal tersebut. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Tom bersedia diperintah apapun seperti membantai saingan-saingan Richie asalkan Richie mau memaafkannya. Tom sudah tidak ingin ada urusan lagi dengan siapapun sehingga ia rela melakukan apa saja asal Richie memaafkannya. Namun sayangnya Richie hanya ingin melihat Tom koat di depan matanya. Karena hanya hal itulah satu-satunya cara agar rasa sakit hati Richie terobati. Tak lama kemudian anak buah Richie menyerang Tom. Beruntung Tom berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi anak buah Richie. Richie sempat menembakinya namun tembakannya itu meleset. Setelah itu Richie dan anak buahnya yang tersisa mencoba mencari Tom yang masih berada di area rumahnya. Namun tentunya Tom berhasil menghabisi anak buah Richie. Kemudian Tom menodongkan pistolnya ke arah Richie. Saat keadaan sudah terbalik, barulah Richie bersedia memaafkan Tom dan mengajaknya berdamai saja. Namun Tom yang tidak percaya, ia pun lebih memilih menghabisi Richie pamannya sendiri. Keesokan harinya Tom pulang ke rumah. Kini ia sudah benar-benar menghapus kenangan masa lalunya karena tidak akan ada lagi yang mengejarnya. Tom hanya ingin hidup normal dan bahagia bersama keluarga kecilnya tanpa adanya yang mengganggu. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan hanya melihat seseorang dari penampilannya. Karena siapa tahu orang tersebut lebih baik daripada kita. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton film ini hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.
Salam untuk semuanya dari Hampura Film.